سيدنا محمد وطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa tasir wa taglabu biha anna baba sarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin
hadirin kaum muslimin dan muslimat, para anggota arisan paguyuban Purno Lor PPL, yaitu Pulutan Wetan Wuryantara Wonogiri, yang dimuliakan, dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan tanpa alasan saya menyebut demikian. Orang-orang yang senantiasa mempertahankan, memelihara dan menyambung tali silaturahmi itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Pak Ade Kukuh Waluyo ya. Alhamdulillah, sebenarnya saya tidak merasa asing. Saya berpikir bahwasanya hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang asing tanpa saya kenal, ternyata jadi orang-orang yang tidak asing, mereka sudah familiar semua, termasuk Pak Ade Kukuh. Sudah beberapa kali saya berjumpa di rumah Pak Ade Mardi ya. Apalagi dengan Pak Ade Bolo ini sudah tidak asing lagi ya bagi kami di sini. Makanya sekalipun ini kami beberapa teman, para guru, para ustadz di sini termasuk Pak RT ada di kawanan orang-orang Purno Lor, ternyata kita membaur dan tidak merasa asing. Nah, disinilah kita ternyata sudah bersaudara. Persis yang tadi saya sampaikan dalam mukadimah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, baik orang yang ada di Pocis maupun orang yang ada di Purno Lor, yang ada di Wonogiri, jauh di kampung di sana di Jawa Tengah. Pada hari ini kita bertemu di sini, kita bersaudara. Ya. Sehat selalu Pak Ade Kukuh ya, serta Ibu Haja Soni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Sohibul Baik ya, Pak Ade Bolo. Ini adalah di sini juga saya ingin sampaikan ya, mungkin bapak-bapak yang dari kampung khawatir nanti belum ada yang tahu ya, ternyata memang kampung Purno Lor sekalipun kampung kecil ya, bukan kampung kecil rumah makan ya, sekarang di sini ada kampung kecilnya. Jadi small is beautiful, kecil itu indahnya. Ternyata indah orang Purno Lor itu. Jadi bertebaran dia ada di Jabodetabek ini, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ya, sampai ke Cilegon, sampai ke Cilengsi ya, pokoknya di Jakarta dan sekitarnya ya. Ini ternyata menjadi bintang, meskipun kecil tapi bintang itu bercahaya. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan falsafahnya saya ini, hadir mengalir, ada bermakna ya, berkali-kali berarti, setelah itu tak mati-mati. Masya Allah ya, bukan berarti kita tidak pernah mati ya. Tentu saja jasad kita, raga kita akan kembali kepada ketiadaan, akan kembali kepada kekurangan. Tetapi hadirnya kita di mana kita berada itu dirindukan saat kita tidak ada, dibutuhkan saat kita ada. Masya Allah, bermakna khairun nasi anfa'uhum linnas, seperti Pak Ade Bolo di sini. Dan ternyata ketua paguyuban juga bukan orang asing. Saya mengenal Pak Ade Mardi ini adalah sahabat kami di sini, sudah sudah sering ngopi bareng ya. Bahkan kalau ya di mana begitu puncak di situ kita ngopi, makin ngopi terus nih. Bukannya pada saya ikut di tempat hitam nih. Kata beliau jangan sering ngopi nanti tuanya jelek. Masya Allah ya. Jadi semakin banyak ngopi, semakin kental, itu semakin banyak pengalaman ya. Jadi bukan hanya makan asam garam, minum kopi juga membuat kita berpengalaman kan begitu ya. Yang saya hormati tentu saja Pak Ade Mardi selaku Ketua Paguyuban Purno Lor ya. Mudah-mudahan beliau tetap
amanah dan menjadi nakoda yang membawa kemana paguyuban ini akan dibawa. Ya tentu saja biasanya kalau sopirnya tenang gitu ya, penumpang nggak mabuk. Yang membuat kadang-kadang penumpang semuanya oleh mabuk karena sopirnya ugal-ugalan. Tapi mudah-mudahan berita tidak ugal-ugalan ya. Ya gitu. Kalau lagi sambil nyanyi Sampurasari bukan ugal-ugalan, itu seni ya. Seni itu kita dengan ilmu hidup menjadi murah, dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Tambah lagi dengan sedekah hidup menjadi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi saya ingin menyempurnakan yang disampaikan oleh Pak Marti ya. Jadi artinya apa? Juga pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh ya. Bila kata-kata melukai hati kemana obat tidak dicari? Gak ada obatnya. Ini di Pamulang ini ada sebuah apotik besar, itu apotik kawi dan apotik berkatnya. Sekali waktu saya datang ke sana, Pak Mbak ada obat sakit hati enggak? Karena Pak hati saya berdarah-darah ini. Ternyata tidak ada ya. Ternyata orang turna luar biasa ya. Jadi ada pepatah orang Minang, orang Melayu itu, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi bayi terkenang jiwa. Masya Allah, orang-orang Purnalor ini di mana saja berada ternyata hadir mengalir, ada bermakna. Ini menjadi pionir-pionir. Saya yakin yang ada di Cilegon ternyata mimpi warna di sana. Yang ada di Cilengsi, yang ada di Depok, yang ada di Poltis, yang ada di Jakarta, di Tangerang, di sekitarnya, ternyata ini menjadi bintang-bintang yang gemerlapan, yang bercahaya. Masya Allah ya. Makanya tadi sudah cukup menarik, ada 3 itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, artinya 3 kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan di perantauan, 1 halal bihalal yang dilaksanakan di kampung halaman ya. Artinya ini misalkan pokoknya kalau 3 tahun sekali mau wayahnya pulang ini ya. Makanya tadi ada bagus ya gagasan diri supaya meringankan pulang kampung tidak terlalu berat. Ada yang berat pulangnya apa ya, pergi pulangnya ringan, berangkatnya berat. Karena namanya pulang kampung itu tentu saja bukan hanya fisiknya, jasadnya ya, termasuk kantongnya dipersiapkan selama di kampung. Biasanya orang-orang di kampung mengandalkan orang yang pulang dari Jakarta gitu ya. Betul tidak ya? Betul. Tapi yakinlah dengan adanya kegiatan seperti ini ada semangat, ada satu energi positif ya yang tidak bisa dibeli, yang tidak didapatkan kecuali dengan saling bergandeng tangan, merapatkan barisan, saling berkumpul. Itu semangat. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara yang dari Purnalor sayang dengan kampung halamannya, silakan berangkat ke Jakarta, silakan berangkat ke perantauan. Sebab apa? Mohon maaf, mungkin di kampung halaman agak susah kita mencari sesuatu ya, namanya juga di kampung. Meskipun setiap jengkal tanah bumi Allah dan selalu Allah memberikan rezeki, tapi tentu saja secara lahiriah, secara syariatnya tentu saja biasanya hepeng itu artinya di perantauan ya. Betul tidak benar ya? Kalau di perantauan kita rasanya kerja keras itu tidak malu ya, mau ngapain saja kita. Dan itu mudah-mudahan semangat itulah ya. Mudah-mudahan nanti yang poin terakhir tadi saya sampaikan dengan sedekah hidup menjadi berkah. Tentu saja mungkin juga dari sana ada secuil setitik yang diniatkan dari bapak-bapak ibu nanti untuk membangun satu tempat yang monumental di kampung halamannya ya. Apakah itu balai warga, apakah nanti masjid yang diperbaharui ya. Dari rezeki yang bapak ibu apa yang cari di sini itu akan diberkah. Karena nanti bapak ibu hadirin sekalian, seseorang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Ketika kita nanti di Yaumul Mahsyar, di hari mahsyar, dalam keterangan hadis, saat itu ada orang yang mungkin begitu ringannya dia air matanya hanya sampai ke mata kaki. Itu ada matahari nanti di Yaumul Mahsyar itu, matahari akhirat. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya,
ada yang sampai ke lehernya, bahkan sampai ke batas hidung dan pelipisnya. Tidak ada gunanya saat itu kita berteriak minta pertolongan, karena semua orang membutuhkan pertolongan saat itu. Tapi saat yang bisa menolong kita salah satunya adalah sedekah yang menaungi diri kita dari panas matahari alam yang mahsyar. Ya. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Seni itu bukan hanya sekedar bernyanyi. Cara kita bercakap, cara kita bergaul, cara menyampaikan sesuatu dengan teman dan sebagainya itu perlu seni juga, ya. Karena kita ingin berbanyak teman, juga sudah dengan seni. 1000 sahabat semua tidak terasa, satu orang musuh amatlah menyiksa. Ya, kita kan mencari sahabat, mencari teman, ya, bukan mencari permusuhan, ya. Dan dengan sedekah hidup menjadi berkah, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian guru-guru saya ini belum saya sapa ini, Ustaz Arif Rahman. Ya. Kadang-kadang kalau sudah di Asep saya kemudian waktu belakangnya Asep saya ini si ada saya kemudian, lalu Arif saya kemudian, masya Allah, namanya banyak ini. Ya Pak Ustaz Arif, Pak Ustaz Arif ini adalah guru-guru kami, guru kita di sini ya. Pak RT juga masya Allah berarti amin, ya. Jadi bukan apa ya. Harus Muhammad. Amin ya Allah ya Allah. Para anggota ya ibu sekalian mohon maaf ya tak dapat saya sapa. Mudah-mudahan pertama kita memang belum kenal ya. Kalau dengan saya harus dapat tadi sudah disebutkan Asep Saipudin ya. Katanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta ya maka tak apa-apa ya. Tak cinta tak apa-apa ya. Gitu ya. Para ibu sekalian, terpampang di belakang saya ini halal bihalal ya, mungkin sudah populer istilah ini ya. Sebenarnya kita saat ini sudah masuk ke tanggal 2 bulan Zulqa'dah ya, bulannya bulan April 19 April, tapi bulan Hijriahnya sudah masuk ke tanggal 2. Sepertinya kita masih di Syawal saja ya, tidak terasa. Itulah waktu ya, makanya apa namanya yang jauh itu adalah masa lalu, yang dekat itu adalah kematian gitu kata Pak gitu. Waktu begitu cepat berlalu, masa baru kemarin katanya sudah bulan Zulqa'dah. Lalu apakah tidak boleh kita melaksanakan hal di bulan Zulqa'dah? Sangat boleh, tidak ada yang melarang. Halal ini hanya sebuah ungkapan dari bahasa Arab, tapi Arabnya Indonesia. Yang orang Arab juga nggak tahu sebenarnya. Al-halal bil halal, saling berhalal-halal, bukan halal-halal, halal dia apa? Jangan halal-halal ya, dia hal bohong. Nah, sama dengan kita saling maaf, kita maaf-maafan aja. Kalau maaf itu jadi maaf bohongan dia. Kan maaf-maafan, maaf palsu gitu. Saling memberi maaf ya, saling bermaafan. Nah, hadirin sekalian, sebenarnya kita ini orang Indonesia punya tradisi, punya kebiasaan yang berurat, berakar, mendarah, mendaging, mentulang, membekok, kira-kira begitu ya. Dari kebiasaan-kebiasaan lain, termasuk kita kumpul-kumpul kita, apalagi orang Jawa orang mangan kumpul, di mana kumpul ya? Artinya kumpul diartikan secara positif, semua juga berada dalam kerukunan, kan begitu ya. Bagaimana tidak kita mengumpul kalau kita tidak rukun, tidak berbaik-baik ya. Dengan tetangga saja kita saling berjauhan, kita bertemu saja saling melempar wajah, melempar muka. Tapi kalau kita hati kita terpaut, kita merasa senang, berjajar, kita kumpul, merasa enak. Kenapa? Hati kita sudah nyambung, sudah connect kan begitu ya. Nah, para hadirin sekalian, itu ada pepatah orang Melayu juga mengatakan ada basandi sara, begitu ya, karena orangnya begitu, basandi sara basandi kita dulu. Ada tradisi kebiasaan itu sendirinya patokannya adalah sara patokan sendirinya adalah agama. Maksud saya adalah kita kumpul di setiap bulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali sesama orang, apalagi kita hubungannya Islamnya ya, hubungan sama orang Islam
Islam itu mengajarkan bahkan hubungan apa? Ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah. Basyariah itu hubungan sama manusia, tidak peduli apakah dia itu agamanya muslim atau non muslim. Mungkin di tempat pekerjaan kita punya kawan, punya sahabat, dia teman baik kita meskipun dia berbeda agama. Islam mengajarkan itu, apalagi tentu saja sama muslim, sama orang beriman. Dulu itu Bapak di Kerajaan di Keraton itu ada ke-17 di Raja Mangkunegaran I di Keraton Solo, itu yang punya gelarnya Pangeran Sambil Nyawa. Iya, karena Pak begitu galaknya, begitu beringasnya, begitu ditakutinya. Pokoknya kalau sudah berhadapan dengan beliau, orang Belanda takut. Ya, pokoknya cici ya, itu tuh bahasa Jawa itu ya. Artinya mati sih, mati kabeh, pokoknya begitu. Ya. Sama dengan sebaliknya mukti mukti kabeh, mulia satu mulia. Itu dalam bahasa di Keraton Jogja ya, di keratonnya apa namanya Solo. Ini menunjukkan bahwa dulu di setiap setahun sekali Bapak Ibu itu ada tradisi seperti ini. Para raja manggil para abdi dalam, para punggawa, para rakyat itu diundang ke kantor yang tujuannya saling memberi maaf, lebaran. Nah, ya, artinya halal bihalal, belum ada istilah halal bihalal. Nah, istilah halal bihalal itu sebenarnya baru muncul sekitar tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Saat itu negara kita nyaris terjadi disintegrasi bangsa. Para tokoh-tokoh politik yang pertanian berjuang, ya karena sudah ya ujung-ujungnya berebut kekuasaan, berebut popularitas, hampir terjadi kehancuran. Makanya salah satu ulama dari pendiri dari Nahdlatul Ulama, Wahab Hasbullah, memberikan saran kepada Presiden Soekarno, Pak Presiden, sepertinya negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja ini. Ayo kita duduk bersama, rapatkan barisan, bergandeng tangan, yuk kita undang ke keraton. Begitu. Makanya sejak itu akhirnya kita mendapat warisan ada halal bihalal di setiap bulan Syawal. Tetapi Bapak Ibu hadirin, kalau kita melihat kepada ajaran pokok Islam, itu dalam satu hadis disebutkan, la yahillu li muslimin ayyahzura fawqa salasa layalin yartaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha khairuhuma yabda'u bis-salam. La yahillu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim. Kalau tidak halal berarti lawannya haram. Diharamkan bagi seorang muslim. Apa itu yang berharam-haram itu? Yang haram itu bertikai, kemudian berseteru, berkonflik, punya masalah, apalagi saling mendendam, saling mendengki. Ya, kalau salah-salah lain lebih dari tiga hari. Mudah-mudahan segala paguyuban purna Allah nggak sampai ya, nggak ada yang begitu ya, nggak ada. Kalau salah menjauh di sana ada ya, makanya ya kalau misalkan ada, pokoknya pada hari ini ya, kalau istilah pom bensin harus kembali ke nol ya, maksudnya saling menghalalkan bersih, jadi tidak ada lagi kebencian, dendam, tidak ada lagi apa namanya amanah dan sebagainya. Itu lebih dari 3 hari haram. Makanya kalau lihat kepada dasar hadis ini, harusnya halal bihalal 3 hari sekali berarti. Iya kan, 4 kali berarti keempat kita halal bihalal. Ada masa 3 halal hari keempat jalan. Kan begitu berdasarkan. Ya paling tidak kita melaksanakannya 1 tahun sekali. Makanya tidak salah sekalipun kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini Bapak Ibu termasuk salah satu dari arba'atul hurum, 4 bulan yang dihurun di sini. Pertama artinya diharamkan,
Yang dimaksudkan bulan haram bukan berarti bulannya haram. Kita diharamkan melaksanakan sebuah kezaliman, sebuah peperangan, ya. Harusnya Iran sama ini sudah harus berhenti perang, ya. Bulan Zulqa'dah nggak boleh. Ya. Kita bertikai pada kesama arisan hanya gara-gara tadinya arisan minta didahulukan, ternyata disalur, diserang. Oh, saya padahal saya minta sama ketua pada malah nggak mengabaikan permintaan saya, malah teman saya yang dikasih duluan misalkan hal-hal kecil, padahal kan akhirnya udah dapat juga gitu. Atau hal-hal contoh lain lah, ya, gara-gara pada saat arisan ya cuma bawa ibu doang, cuma bawa tangan, cuma itu hal-hal kecil, ya. Makanya yuk hilangkan itu, hapus semua, ya, hapus semua supaya kita kembali ke titik nol gitu, ya. Jadi tidak dibolehkan. Makanya kata Nabi, khairuhuma, yang terbaik di antara kedua itu artinya dua pihak yang bersebut. Yang berda'u bisalam, yang memulainya dengan salam. Ini diterjemahkan adalah yang memulai dengan menjulurkan tangan lebih dahulu. Kalau orang meminta maaf bukan berarti rendah, ya. Orang meminta maaf itu sebagai bentuk kemuliaan hati. Boleh jadi mungkin yang menjulurkan tangan lebih dahulu secara hitung-hitungan tidak salah, tapi dalam memberikan contoh yang terbaik. Saya mohon maaf, selama ini saya salah, ya. Jumpa gitu, ya. Dan Bapak Ibu, kalau memang kita ada konflik yang dirasakan amat besar, sebaiknya memang pada saat kita berjabat tangan, bermusyawarah, kita ngomong, seharusnya itu bicara. Pak Dikopo, saya mohon maaf banget, saya selama ini keliru, saya selama ini ngomong dari hati yang paling dalam. Rasanya sekeras apapun manusia, sebenci apapun akan leleh, akan luluh, akan hancur pola-polanya hati manusia itu, ya. Yang penting kita dengan ikhlas rela, ya, jangan bertahan terus pada posisi sudah kita salah, ya, bertahan terus. Yuk biar persalingan. Justru hal-hal yang memberatkan kita dalam sebuah perjalanan itu, ya, hidup itu seperti sebuah pendakian, ya. Kita untuk sampai ke titik puncak tentu saja harus meringankan apa yang kita bawa, ya kan? Gak perlu barang-barang berat kita masuk ke ransel, ke tasnya, kita buat sampai ke sana sudah berat banget, ya. Artinya hilangkan itu penyakit-penyakit yang bersarang di hati kita. Kebanyakan kita ini tentu saja ego. Ego itu merasa diri paling benar, paling pintar, paling segala-galanya, ya. Makanya hal mengajarkan kepada kita, ya, perjalanan paguyuban Purnawa di negeri perantauan masih panjang. Bahkan nanti mungkin harus kita lanjutkan ke generasi-generasi kita. Kita boleh wafat, kita boleh mati, kita boleh tiada, tetapi paguyuban Purnawa harus terus berlanjut. Insya Allah. Setuju, ya? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, begitu, ya. Jadi pesan Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwatun. Kita semua ini bapak-bapak yang di perantauan bukan hanya diikat oleh satu daerah Purnawa, tetapi lebih luas dari itu. Ikhwatun itu adalah sesama orang beriman. Makanya sebenarnya fa'aslihu baina akhwaikum, berdamai, islah, ya. Artinya kalau ada masalah sudah selesaikan, ya. Duduk bersama, kemudian mengikhlaskan diri untuk tidak bertahan pada posisi kita yang hati kita yang keras membatu. Kadang-kadang kita, masya Allah, tadi dikatakan gara-gara omongan, bila pedang melukai hati, masih ada harapan untuk ya, bila pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Bila kata-kata melukai hati, kemana obat bisa dicari? Gara-gara ucapan gitu. Makanya salamatul insan bihi lisan. Selamatnya manusia karena terpelihara lisan, lidah. Lidah itu masya Allah bahaya lisan. Meskipun lidah itu tidak bertulang, tapi bisa membuat malapetaka dan kehancuran buat umat manusia. Gara-gara omongan itu masya Allah. Tetapi insya Allah kalau kita meneladani sifat-sifat Allah, ya, Allah itu maha pengampun. Allah itu dengan para pendosa, kepada bajingan, kepada si pemalu, kepada si penjudi,
ngomongnya ya Allah ya ibadi, sambil seolah-olah kayak kita dilus-lus. Wahai hambaku, ya enggak disebut wahai pendosa, wahai pemalu, tidak. Ya ibadi, wahai hambaku, sambil dilus-lus kita. Wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, ya. Aku ini Tuhanmu, aku maha pengampun. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar lautan, akan aku ampuni. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas langit, aku ampuni. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar langit dan bumi, aku ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah semua mengampuni. Masa kita gara-gara ucapan saja tidak ada maaf bagimu? Sombong amat kata si Madrama ya. Kira-kira begitu. Si Ahmad aja nggak sombong. Masya Allah. Allah aja ngampun-ngampun, masa kita nggak ngampuni sih? Namanya kita sempurna. Saudara-saudara kita yang menyempurnakan kita. Kita ini ibarat burung yang terbang dengan satu sayap. Mau pakai bahasa sastra namanya. Ya, justru bergandeng tangan ini adalah sebuah kekuatan. Ya, kita ibarat berjalan dengan satu kaki dan kita disempurna dan kita dituntun oleh sahabat kita yang lain, kan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, kita ini diibaratkan seperti apa? Lebah itu, binatang lebah itu, masya Allah, dia itu tidak pernah mematahkan dahan. Dia selalu mengeluarkan sesuatu yang baik-baik, menerima juga sesuatu yang baik-baik. Bahkan kita itu sesama mukmin, sesama satu paguyuban ini seperti cermin kaca. Pernah bercermin Bapak Ibu? Setiap hari ya, apalagi dulu ya. Di rumah berangkat kemana, kamar mandi juga cermin dulu ya. Sambil ditiup-tiup di jilbabnya mendengar. Artinya apa namanya selalu bersolek kan gitu ya. Ya karena wanita itu katanya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya sebagai simbol keindahan, kan begitu ya. Itu jadi cermin itu Bapak Ibu sebagai apa namanya untuk melihat diri kita, itu lewat cermin. Kalau misalnya tentang diri kita, sahabat kita yang tahu tentang diri kita, atau sebaliknya sahabat kita itu kita yang tahu. Artinya jelek bagusnya, baik buruknya kita tahu dari apa namanya tentang sahabat kita. Tutupi aibnya, cukupkan kekurangannya, genapkan keganjilannya, sempurnakan semua yang tidak dimiliki oleh saudara kita. Jangan justru kita mengolok-oloknya, kita mengejek-ejeknya di depan orang lain dan sebagainya. Memangnya kita sempurna? Kita disebut manusia sempurna karena kita tidak sempurna. Begitu ya. Oleh karena itu mari kita ini al-lapan innamal mu'minuna lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Orang mukmin dengan mukmin yang lain, orang Islam dengan Islam yang lain, orang purna Allah sesama purna Allah. Itu ibarat bangunan. Kalau kita ngomongin bangunan, dari mulai fondasi, lalu dinding, tembok, lalu atap, bahkan ornamen hiasan, saling menguatkan. Sistem ibarat kendaraan motor lah. Kita tidak, ya mungkin ada bagian mesinnya, ada bagian apa namanya joknya, shockbreakernya, sekelas pentil saja yang main dari motor mewah mahal, gantinya kita copotin itu, bannya dikempes. Rasanya kendaraan yang mahal juga kalau banyak kempes mah lagi kalau motor lumayan, tapi kalau kontainer kita dorong berat banget ya. Artinya Bapak Ibu, yuk kita di sini saling melengkapi, saling menggenapkan, saling mencukupkan, kemudian saling mendamaikan. Makanya Pak Demari sebagai ketua paguyuban, Pak Kuku melihat ada sesuatu hal yang kelihatan agak aneh ganjil di si A, si B itu kelihatannya kok tidak bertemu sabar. Ini harus tajam penglihatan nih. Artinya harus kelihatan
Makanya di setiap akhir pertemuan mungkin kita ada perlu bersalaman itu. Salaman itu namanya tasofah. Tasoffahu yazhabul ghillu an qulubikum. Bersalamanlah kamu, berjabat tanganlah kamu. Karena bersalaman, berjabat tangan itu akan menghilangkan dendam kesumat. Tapi dengan catatan tentu saja lihat salamannya saling bertatap muka enggak. Kalau misalkan saya salaman dengan Pak Demari tapi saya melarikan wajah, itu palsu. Kalau bahasa saya, untuk apa tangan melambai sedang lambai tak sampai? Untuk apa perlu dikekatkan sedang hati tak sampai? Bohong aja kan? Kita berpelukan tapi ternyata setelah disorot wajahnya mereka sambil mencibir doang. Itu kan namanya palsu. Salaman yang tentu saja dengan dari hati. Ya, saling mendamaikan. Lalu terakhir, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, artinya berpegang teguh kepada kebaikan, kepada agama, kepada Al-Quran, kepada hadis, hal-hal yang baik. Yuk kita selalu bergandeng tangan, selalu mendapatkan barisan, selalu bekerja sama. Ya, perbedaan adalah kekayaan, sedangkan persatuan adalah kekuatan. Saya ulangi, perbedaan adalah kekayaan, persatuan adalah kekuatan. Kita kaya karena kita berbeda-beda, dan kita kuat karena kita bersatu. Mudah-mudahan Pak Gubernur Purnawar selalu kuat dan selalu kaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira itu barangkali ya cukup, dan meskipun 10 menit intinya adalah terus dilanjutkan kegiatan positif yaitu Pak Gubernur Purnawar di perantauan. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, kesehatan dan semua kemudahan-kemudahan, dan ingat tetap berada dalam tali Allah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang ada di Cilegon tetap bertakwa, yang ada di Cilengsi tetap bertakwa, yang ada di Ciledug bertakwa, semuanya bertakwa. Artinya takut kepada Allah. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Yang benar tentu saja datang dari Allah, yang salah tentu saja datang dari diri saya. Saya Mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah.